Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, syukur kita semoga kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di aula Mami Hotel Kota Solo. Salam beserta salam kita sampaikan ke yang kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD Sumatera Barat Haji Daswi Petra Dato' Dia Alam. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh PPD Taman Budaya Sumatera Barat. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Solo. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber fokus gerak discussion pada siang ini. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus IPSI, pengurus sasaran dan perguruan silat di Kota Solo. Terusnya kepada tuto silat dan guru-guru silat di Kota Solo dan seluruh nini ulama, alim ulama, sedia pandai, serta Gunung Kandung yang ada di Kota Solo dan seluruh undangan yang kami muliakan. Bapak anggota DPRD Sumatera Barat yang kami hormati dan Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat serta Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kota Solo dan Bapak Ibu hadirin semuanya, izinkan kami melaporkan pelaksanaan kegiatan kita. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melalui PTD Taman Budaya Sumatera Barat. Kegiatan ini terlaksana menggunakan dana aspirasi dari anggota DPRD Sumatera Barat, yakni Bapak Daswi Petra Dato' Dia Alam. Dan kegiatan kita ada beberapa rangkaian. Yang pertama adalah yang kita laksanakan pada pagi hari ini, yaitu fokus group discussion ataupun diskusi terbatas yang pesertanya khusus tutu silat ataupun guru silat yang ada di Kota Solo. Dan kami laporkan bahwa peserta FGD kita ada 16 sasaran yang ada di Kota Solo dan jumlahnya ada sekitar 50 orang. Juga ditambah dari unsur KAN, LKAM dan dari IPSI cabang Solo. Kemudian acara FGD nantinya akan disambung dengan pelatihan juri festival yang bekerjasama dengan IPSI pengurus cabang dari Kota Solo. Rangkaian berikutnya adalah memulipah ataupun pengangkatan guru dari guru tua ke pengangkatan guru silat yang baru, dan itu akan kita laksanakan di kantor KAN Lubuk Cikarang itu nanti malam. Kemudian acara berikutnya adalah festival silat yang akan dilaksanakan di Taman Istiqlal Kota Solo. Perlu kami laporkan bahwa untuk memulipah yang akan mengikuti pengangkatan guru ada sekitar 8 sasaran di Kota Solo. Sementara untuk festival silat ini sudah gabungan antara Kota Solo dan Kabupaten Solo, dan besok yang akan ikut dalam festival silat ada 40 sasaran dari Kota dan Kabupaten Solo. Sementara utusan dari Solo Selatan itu berhalangan ikut dalam kegiatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dari anggota DPRD Kota Solo, Bapak Daswi Petra Dato' Dia Alam. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala PTD Taman Budaya. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber, pengurus IPSI. Seterusnya yang saya muliakan ampun-ampun, niat mama, alim ulama, para guru silat, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan puja kita yang untuk Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kita semua. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan harapan kita akan mendapatkan syafaat beliau nantinya di yaumul mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Pada seluruh pihak
yang telah berinisiasi untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih kepada Pak Datuk Gizi Alam, pada pemerintah provinsi, Dinas Kebudayaan Provinsi. Ini adalah sebuah penghargaan dari kami bahwa ini sangat penting bagi generasi ataupun masyarakat Kota Solo. Tetap lestarinya sebuah kegiatan yang menunjukkan ini adalah sebuah jati diri, sebuah identitas daerah, sehingga harapannya adalah masyarakat Solo betul-betul adalah masyarakat yang berkarakter, yang berbudi pekerti. Karena yang kita pahami sila itu lahi aja batin. Kita juga di tahun 2023 ini pemerintah daerah bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan dan bekerjasama dengan institusi pendidikan melaksanakan kajian tentang kampung budaya. Dan sasaran kita untuk tahun 2023 ini adalah kelurahan 9 Porong dan kelurahan 6 Suku, dengan mengkaji seperti apa potensi kebudayaan yang kita punya, sehingga nanti menjadi pilot project untuk paket-paket wisata dan kebudayaan. Salah satunya yang kita harapkan memang dari kegiatan sila ini. Bagaimana kegiatan sila nanti ke depan menjadi sebuah paket wisata juga, tidak hanya sebagai pelestarian kebudayaan, tapi juga memberikan paket pada wisatawan. Ketika mereka datang, mereka dapat sakete salangkah atau 2 langkah mencukup bahas letuanya di Solo. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama ucapan terima kasih kepada Taman Budaya yang telah menggelar beberapa rangkaian acara di Kota Solo. Yang pertama yang kita laksanakan pada hari ini dan insya Allah nanti akan diakhiri dengan festival. Menurut informasi dari panitia pada kami yang akan ikut festival lebih kurang sekitar 40 sasaran, dan juga inilah yang kita harapkan kegiatan-kegiatan seperti ini bisa menganang-anang tadi. Kalau bukan mereka menjadi terus kuat sekarang mengenang sehingga kita kepada yang berperang atau enggak. Jadi memang ini kadang-kadang timbul sejak, kadang-kadang hilang timbul, kadang-kadang ada di saatnya bersemangat dan ada yang enggak. Dan mulai hari ini dengan telah kita laksanakan FGD, latihan juri dan juga festival dan juga umpang basisi lamah batawur. Malam nanti ya, kita akan melaksanakan umpang basisi lamah batawur sentiam babilai. Jadi kemarin kita sudah menemui beliau untuk Datuk Padang, seolah beliau akan jadi tunggu alik kita pada malam nanti. Dia semangat ya kami. Dan juga saya dalam pelaksanaan ini terima kasih kepada Dinda Terpangga yang telah sangat bersemangat sampai maghrib kemarin masih di lapangan kami. Dan Karyo, terima kasih banyak dalam pelaksanaan ini. Inilah kami di Solo, Pak. Kami di Solo, semangat kebersamaan dan semangat kegotong royong ini masih melekat di jiwa kami di Solo. Kami berharap pada kita semua fokus kita nanti dalam FGD ini, dan juga kami berharap nantinya fokus dalam pelatihan juri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Kepala Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat. Kepada yang terhormat Bapak Supriyadi SEMSI, disilahkan. Kami dari provinsi atau dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan dan langgang Silet 2 Pusat Ulang. Dan kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mendapatkan apresiasi dari masyarakat kita, di mana silat kita ini merupakan warisan dari nenek moyang kita. Tentu diharapkan dapat bisa dilestarikan. Itu ada kegiatan pelestariannya nanti yang akan dikembangkan oleh kita sendiri. Karena tidak mungkin silat atau warisan lama leluhur kita ditinggalkan begitu saja. Makanya berkat dana apresiasi, dana pokir yang diserahkan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD
Taman Budaya dari Datuk Manjinjang Alam sebagai anggota DPR Provinsi Sumatera Barat dipercaya kami untuk melaksanakan kegiatan gelanggang ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut di dalam kegiatan hari ini dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Jangan baca lupa dua ancau dengan surat narasumber awak bukan mbahnya Datuk DJ susah mencari profesor pada datang dari Pak Indra Yuda. Beliau dek majalo di WP. Itu jadi ikuti baik dengan membacakan basmalah. Kegiatan gelanggang Ciletu Pusaka Lampung itu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan telah dibukanya secara resmi gelanggang Ciletu Pusaka Lampung oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala UPTD Taman Budaya, maka berakhirlah acara pembukaan FGD kita pada pagi hari ini. Dan nanti akan dilanjutkan dengan moderator untuk pelaksanaan forum good discussion kita pada pagi hari ini. Dan akhir kata, kami selaku pembawa acara mohon maaf kalilawa di Pulau Rimbang anak rusuh mati tadabia. Kok pegawa mohon ditimbang, kok doso ampunan labia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, sekaligus juga pemateri kita. Dan yang sama-sama kita hormati Bapak kita pemateri dari praktisi juga akademisi yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian yang teristimewa kepada Bapak dan Ibu dan Nenek Mama, tua-tua silek serta sasaran yang ada di Kota Solo. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua hingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan fokus grup diskusi FGD tentang temanya Silek Tuwo Pusaka Lampung yang dilaksanakan pada hari ini di Mame Hotel. Kemudian selawat berserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masuk kepada penyampaian materi dari FGD pada hari ini, yang mana pemateri kita pada hari ini beliau sudah hadir semuanya. Yang pertama adalah Bapak Haji Daswir Petra dan Tua Manjinjang Alam. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Juga beliau sebagai Wakil Ketua Umum IPSI Sumbar. Dengan materi beliau nanti ada, yaitu adalah adat dan silat di Minangkabau. Kemudian pemateri kita kedua adalah Bapak Haji Sofian Nadar. Beliau adalah praktisi sekaligus penggiat silat di Minangkabau yang sudah melalang buana. Tadi seperti disampaikan tadi oleh Majid tadi, sudah ke sana kemari beliau. Dengan materi beliau nanti adalah bagaimana silat dahulu dan silat sekarang dan yang akan datang. Kemudian yang tak kalah penting adalah pemateri kita ketiga adalah Bapak Profesor Indra Yuda, SPD, MPD, PhD. Beliau juga sekaligus adalah akademisi, juga pengurus IPSI sebagai Ketua Lembaga Pelatih dan Juri Festival, juga sekaligus sebagai Wakil Ketua Umum IPSI Pemprov Sumbar. Dengan materi beliau nanti adalah pola pelestarian silat tuwo di Solo. Baiklah, kita mulai dengan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Daswir Petra dan Tua Manjinjang Alam, yang dengan judul materi beliau adalah Adat dan Silat di Minangkabau. Pada Bapak Haji Manjinjang Alam kita persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi ada katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Yang pertama silet atau silat. Jadi silet beda sekali dengan silat. Kalau silat endingnya adalah itu kejuaraan, itu tanding. Itu kami definisikan, bro. Kalau silet seperti yang kami sampaikan tadi, di layar menjadi kawan, di batin menjadi tuan. Kalau silat endingnya adalah juara dan medali. Nah, karena silat itu adalah laga dan tanding. Kalau silet tidak pernah dipertandingkan dan tidak akan dipertandingkan. Jadi kalau silet di festival kan iya. Kenapa di festival kan? Di situ tuh ada korena, takah, patut mungkin. Jadi itu yang silet. Di silet Minangkabau merupakan seni bela diri. Ada seninya dan ada bela dirinya. Di silet ini ada seni, ada bela dirinya. Jadi kalau silat, apalagi mohon maaf jarang kalau silat sekarang tuh kadang-kadang nggak ragu bro, menteri seninya tuh. Jadi kalau silet tanpa langkah berlapeh gelek gasiang itu bukan silet. Kalau menurut pendapat kami. Yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau yang fungsinya dapat dibedakan menjadi dua, yakni sebagai penjaga diri. Yang kedua sebagai sistem pertahanan nagari. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, kita dulu tahun 2015 di Solo, di bawah tahun 2015 gak angin pasaran resuannya. Setelah itu kita adokanlah membangkit daripada menghidupkan seluruh sasaran-sasaran silet. Dengan telah adanya sasaran-sasaran silet, mohon izin bro, mangkonya nagari nanangnya itu dingin jadinya. Karena sasaran silet di Nagari Solo ada 22, tapi yang aktif itu sekitar 6 balai. Jadi 6 balai itu masih eksis sampai hari ini. Apa tujuan silet? Tujuan silet adalah suatu olahraga. Memang risiko tadi kita sudah bicarakan, menyampaikan seni bela diri. Di antaranya ialah sebagai berikut: membentuk dan mendidik kader-kader bangsa yang dimana agar dapat memiliki sikap kesatria berani membelas kebenaran dan keadilan. Makanya kita adokanlah FGD pada siang hari ini, dan kita adokan pelatihan juri, dan kita adokan festival. Jadi ikut tujuannya adalah seluruhnya untuk membentuk dan mendidik kader-kader Musola. Kami dengan Profesor Dayuda dengan Pak Haji Sofyan Nadar ini sedang bersikigih dan bersikokoh, dan juga IPSI Kota Solo akan memasukkan silet di sekolah-sekolah. Insyaallah, mohon doa dan dukungan kita bersama. Ya, silet itulah yang beradat dan beretika. Kadang-kadang nang ketek nak, bagi zamannya kadang-kadang yang kayak lama ya kakak, kecuali disasar atau diajak dengan duo, kan gemak. Tapi kalau nya apa, jadi di silet di kokot yang dikedepankan adat dan budaya. Seni bela diri silet Minangkabau sepakat pada hakikatnya silat mencari. Jadi yang kita sampaikan tadi, yang pertama mencari kawan, tidak mencari lawan. Silet tidak mencari lawan, kan? Silet mencari kawan. Tetapi kalau tipu pantang dilakkan, berarti bersahabat yang kita sampaikan sabun tapi nak pijak aram mati, adu tatalu apa tadido, itu yang namanya silet. Silet membumi di Minangkabau karena ia benar-benar tumbuh dari akar dan tradisi. Di silet itu tumbuh dari akar tradisi Minangkabau. Selalu bersifat pada alam. Alam tak kambang menjadi guru, tenakit bisa selawi. Ambil kalah patah dan bangsa titik jadikan lawik setapa jadikan gunung alam sekambang jadi guru selodang juga kaliu. Jadi itulah kegunaan pada silet. Dan sampai sekarang silet sudah mulai terkikis, istilahnya tradisi kita yang sudah mulai terkikis. Jadi kita bangkitkan lagi untuk kedepannya. Semoga yang beliau sampaikan tadi juga bisa terwujud di Kota Solo untuk memprogramkan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah yang ada di Kota Solo. Beruntunglah kita, khususnya orang Minangkabau,
Kita mempunyai suatu bela diri yaitu pencaksilat yang punya adab-adab dan etika. Selebihnya bela diri asing itu tidak mempunyai adab dan etikanya, tidak ada. Jadi jadikanlah silat ini sebagai ajang ladang dakwah, sebagai ilmu yang bermanfaat buat regenerasi anak-anak kita, cucu kita yang akan datang nantinya. Prospek silat di Minangkabau itu dahulu, di zaman sekian puluh tahun yang dulu itu orang mau belajar silat itu susah, tidak segampang seperti sekarang ini. Mencari seorang guru itu susah, dan kemudian mencari murid itu susah. Lantaran apa? Ada beberapa syarat yang harus dilalui untuk menjadi seorang murid di zaman dahulu. Dan kemudian kenapa silat itu tidak berkembang? Lantaran apa? Lantaran di masa itu ada jajahan bangsa Belanda. Makanya di Minangkabau itu para pandeka ada 4. Pertama alim ulama, kemudian kaum adat, kemudian pada negeri, kemudian para pendekar. Inilah yang punya andil dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah 4 ini yang punya andil dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satunya para pendekar. Nah, beruntunglah kita bangsa orang Minangkabau itu yang kental dengan budaya, yaitu pencaksilat. Pencaksilat, kenapa di zaman dahulu itu susah untuk belajar silat? Lantaran apa? Tidak mudah. Seorang guru, ada 3 orang yang mau masuk silat, gak mungkin ketika-tiganya dia bisa diajarnya. Lantaran apa? Dia dicek karakternya bagaimana. Maka lama-kelamaan silat itu hilang. Contoh, kemudian dalam satu aliran dia mempunyai 20 kuncian atau 10 kuncian yang diajarkan kepada muridnya, cuma 9 kuncian, yang 1 kuncian disimpan. Begitulah selanjutnya, akhirnya habis. Yang salah siapa? Kita yang salah. Kita yang tua yang salah, yang betul-betul yang tidak memiliki suatu pelajaran itu dengan sepenuh hati. Ini kesalahan kita. Ini adalah peninggalan bangsa Belanda. Sekarang, masa sekarang silat ini, silat satu pertandingan yang disebut bela diri dipertandingkan sampai ke PON. Sekarang mau masuk Olimpiade. Jenjang pencaksilat itu membuat prestasi anak-anak muda zaman sekarang yang melampiaskan satu kegemarannya dalam perkelahian. Ini ada gelanggangnya, diadu. Bukan hanya sekedar diadu, tetapi dia mempunyai suatu jenjang masa depannya. Contohnya, kalau Prof itu dapat bonus 35 juta, PON dapat bonus 400 juta, SEA Games, Asian Games sampai 1,5 M dikasih kerja, dikasih rumah. Begitulah pencaksilat. Yang akan datang, silat di Minangkabau akan hilang. Contoh, seperti saya sendiri umur sudah 67 tahun, seperti hari sudah jam 6:30 bagi kita. Kalau kita tidak berpikir bagaimana cara pengembangan silat daripada saat ini, nanti kita mati, sasaran tertutup, regenerasinya tidak ada lagi. Nah, inilah yang harus kita kaji, bapak-bapak, angku-angku, ini para pendekar yang ada dalam ruang itu. Mari kita bersatu mengangkat seni dan kebudayaan pencaksilat yang ada di Minangkabau. Saya mengatakan tadi bahasa silat Minang tidak akan pernah berhadapan dengan bela diri asing. Contohnya Muay, Sambo, pertarungan MMA, bebas atau bebas seperti itu. Bagaimana kita harus berhadapan dengan bela diri yang seperti itu? Kalah kita. Tentang mana kita kalah? Yang pertama sekali kalah dengan fisik, yang kedua kalah dengan kecepatan.
yang ketika itu kalah dengan power atau kekuatan. Kita akui itu, Pak. Saya akui itu, kita kalah. Tapi toh sekarang IPSI, ini perannya IPSI. Pencaksilat sudah masuk ke ajang Olimpiade, masuk ajang Asian Games Asian Games kemarin, waktu Asian Games di Jakarta ke Indonesia masuk juara umum dalam pertandingan pencaksilat. Lantaran apa? Silat itu sudah dikemas dengan secara profesional. Dan saya katakan bahwa silat tidak akan pernah kalah dengan berbagai asing. Kenapa saya sebut lagi pencaksilat tidak akan pernah kalah dengan berbagai asing? Lantaran silat itu fleksibel, komplit dalam permainannya. Kalau dapat sasaran-sasaran yang aduh di negara awak, kemasi aliran yang awak punya. Setiap aliran itu dikemasi, ditulis supaya hilang ranjinya. Lantaran kalau ranji kau hilang, maka regenerasi makanya orang yang aliran kau dari asalnya, akhirnya nyedak bisa lo menjadi. Yang salah itu awak juga, tidak magia tahu kamu murid awak yang itu, Pak. Itu usulan lo kalau bisa apa aliran silat yang ada di negara awak Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati seluruh dunia Mamak Pandeka, Cajek Pandai, Tuo Silet, Angku, para guru sasaran, anak sasian, dan nenek mama dan bapak ibu, hadirin serta panitia dan juga Kanda Sukanada dan para moderator. Selamat berjumpa dalam kegiatan diskusi terkumpul pada siang hari ini. Sebelumnya saya mungkin mohon maaf karena sebetulnya mungkin saya bukan lebih hebat daripada angku dan Tuh Silet, bapak-bapak sadonya, tapi kebetulan dipercaya untuk hadir ke kali ini. Yang saya bagikan ini hanya sebetulnya mengingatkan apa-apa yang telah terjadi permasalahan di pencaksilat atau di silet Tuh Silet di Minangkabau. Juga menyambung apa yang dikatakan Dadipian sama Pak Datuk Minjak tadi. Jadi kalau kita bicara masalah pelestarian, sudah jelas itu bahwa bagaimana Cilek itu tetap ada dari kini dan untuk besok masa datang. Itu dulu kesepakatan, Pak. Sepakatkan bapak-bapak sebenarnya bahwa Cilek itu hari ini harus hadir sampai besok masa datang. Mati Pak Cilek kok ada juga sampai di kiamat. Nah, oleh sebab itu saya membagi ada 7 aspek. Yang pertama bagaimana kita mempertahankan, jadi kita harus mempertahankan Cilek itu sebagai warisan budaya. Kalau Bapak Taman Budaya mengatakan warisan budaya tak benda, karena aktivitas. Ada katanya orang dia udah Cilek di Solo, tapi kalau orang Nasrani katanya, ampun nak nampak Cilek ke semua tu. Menjadi Nasrani lain pendeka, aku datuk pendeka Raja Alam ada. Orangnya ada, Cileknya tak ada. Karena Cilek itu kalau nak pak garian, tak ada. Nah jadi ada kasus, kami berbincang-bincang mungkin dari Pian juga. Nah di kelompok-kelompok ada kami di Jakarta. Di kelompok itu pakar Cilek saudara Pak, baik Cilek olahraga dan Cilek tradisi, baik pengurus yang masih aktif dan pengurus yang sakit hati. Jadi ada dulu jadi pengurus, sekarang tidak, macam-macam bisa di grup itu. Ya jadi banggo kecian Pak, Bapak saudara yang Pak Kubat, Mak Datuk, Cilek itu tidak dulu.
Karena aku udah tua silek awak itu nak mau majan, nak mau menggari badan itu dong, payah untuk menjuluk barang pun. Jadi beliau, aduh, Datuk Raja Alam Pandeka awak tu aduh, misalnya aku tapi dia pun misal lah gitu. Tapi ini tidak pernah memperlihatkan sileknya dan tidak pernah lo majan. Nah itu dinamakan itu mati, Pak, mati suri. Karena silek itu adalah aktivitas. Orangnya mati lah. Mungkin ada 100 orang tuh silek wak di kota Solo tuh malam itu 200 gitu. Tapi dia tidak pernah mencari sileknya, tidak pernah memajan sileknya. Oleh sebab itu silek itu perlu pertahankan. Nah ini pertahankan dengan catatan bagaimana kita merawat keasliannya melalui pelatihan dan pembelajaran di sasaran sesuai adat dan budaya masing-masing sasaran. Kalau tanah garam mengailo adatnya, ya lakukanlah dengan pembelajaran pelatihannya melalui adat tanah garam. Itu misalnya kalau yang apa namanya tempat engkau wali kota itu kan, itu adalah adanya, ya lakukanlah mereka. Jadi mohonlah bapak-bapak dan tutu silek dan pemilik pewaris silek itu untuk majan para pendekawak semakin santiang sampai dia menyuruh kan itulah Pak. Tidak pernah orang awak kadang-kadang itulah adab di silek Minang dan Tarang Pak Jibian. Ampun pernah makanya itu susah awak mencari guru minta makanya beraja silek Minang itu Ambo pernah dulu 6 bulan Pak. Kalau rajin dia udah macam banyak yang lupa nyoktes ya Pak. Sampai berjalan kate itu kami di SMP di Semen Padang Pak. Dulu nama Dayal penjaga sekolah tuh orang Malaysia tahu. Jadi ada kawan Bogor serang Pak. Lewat juga papasan juga tigo. Ini dahului Dayal berjalan Pak menagi kate. Ambo ndak selalu media di belakangnya. Kalau turun dia pokoknya Ambo ndak pernah memadui dia. Dia sampai ada tanya pada tu, waktu Dayal tu, wah macam lah. Iyo ndak pakai hati, dah jadi ada banyak belakang aja. Jadi lupa balik itu Pak, dia kan contoh itu. Tapi nak mudah pun nak hati loh Pak. Ada model itu, jadi rupanya orang-orang awak pun dulu makanya tak sembarangan lagi mau murid. Karena murid itu banyak karena murtad. Baca cerita pilihan kayaknya banyak yang murtad mengembangkan. Nah artinya mengembangkan Pak jurus-jurus yang telah ada perlu dimodifikasi dengan pendekatan teknik olahraga. Kata Pak Haji Biar tadi, misalnya kalau bawa kan ada orang itu, nah dia harus teknik olah tubuh, speed and power, kecepatan dan kekuatan, perlu pemanasan, dan latihan malam hari. Karena malam hari buka lo baju, barah angin masuk. Kalau dulu kan pakai tenaga dalam bisa diakui kalau gini secara kesehatan memang itu Pak. Jadi latihan itu pada waktu-waktu normal. Malam itu untuk istirahat. Nah tata kelola sasaran baik sistem latihan, rekrutmen, kurikulum dan metode latihan ini yang penting Pak. Saya katakan tadi Pak supaya silek itu berkembang tentu harus ada wadah. Dulu awak kebanyakan majako ada sasaran, ada tidak sasaran. Ambo berguru berdapian kok. Sementara si adik sepuguran engkau, kakak sepuguran engkau pun tidak tahu loh. Tapi kue sasaran tuh batu-batu ini cuma anam balik ya di sekolah. Pak supaya ambo bisa kalau kemari dari tahun 2024 di sana, dalam menunggu 1 tahun atau berapa bulan lagi kan 1 tahun Pak. Alaman nyambang menjadi 32 sasaran. Jadi apa-apa tuh walaupun belimo 10 dulu. Nah, metodenya, ya metode latihan kan tadi jamnya mungkin 3 kali seminggu, 2 kali seminggu. Kalau awak dulu Pak, memang tidak kompetitif di Minangkabau untuk merantau, untuk memagang diri dan untuk menyehatkan diri dan untuk menambah wawasan, pengalaman dan memperdalam kebudayaan, memperkenalkan kebudayaan dan mencari kawan. Seperti itu. Kini tidak lain. Makanya kini setiap masa itu ada perubahan-perubahan, tapi asa dan merusak apa substansi, eksistensi atau nilai-nilai budaya, norma-norma dari silek itu. Kenapa ada Pak? Sekali 6 bulan, sekali tahun, menuju tahun, ada kan lomba di antara sasaran awak itu seorang.
Sertifikat saya kadang terima Pak. Itu ambil saya buku 2 isi 60 sekolahnya kena hadiah tuh. Nah kan ada hadiah seperti itu. Tapi kalau nggak latihan, aku main bola aja lupa. Sekali nak bang, tapi bang jadi kapan kita training, try out bang. Pelatih aku jadi pelatih saya try juga. Mahwel, Arlis, main bola di Semen Padang, yang bola gado-gado dulu. Itu pas latihan pesan mulai. Pasang bola latihan orang try out. Akhirnya kena. Nah jadi katanya waktu kapan jadi latihan. Nah, jadi latihan untuk anak-anak ini kok untuk punya satu kebanggaan mencarian latihan silat. Beda dulu memang untuk bekal hidup, untuk mencari kehidupan bekal hidup, untuk sebagai pagar diri, untuk parik pagar nagari. Nah, jadi itu beda Pak. Bedanya, maka dengan berbeda itu pendekatannya. Nah, itulah kira. Dan yang juga permasalahan di sini diajarkan di sekolah. Kalau ada apa tua sidik, tolonglah mengecekkan, kan mengecek oleh nagari, oleh mengecek camat semacam itu penting bantu juga Pak Datuk Manjang Alam. Ambo memang menyarankan itu Pak. Kalau tidak sidik tua itu, sidik Solo itu tidak akan mampunya. Karena yang membuat agen perubahan atau yang mewarisi itu generasi muda dari tingkat dini, SMP, SMA harus apa? Pak calonnya dia ekskul, ekstrakurikuler. Kalau dulu masih kurikulum ekskul. Dan ambo supaya Pak Karyo dengan IPSI Kota Solo tolong diajak dinas pendidikannya berembuk. Ya, kalau ada orang IPSI di sini, jadi dinas pendidikan Kota Solo itu berembuk dengan IPSI. Nah, jadi misalnya ada 6 balai misalnya sasaran A, dakik ke sekolah ma, ayo yang ngajar di sini. Sekolah sasaran ma, dakik ke sekolah itu dulu aja. Sasaran jiko ngajar kan negari sini ada dan mulai itu. Karena awak tradisi ada cerita negari. Mana dakik sasaran itu ke sekolah, tanggung jawab sasaran itu, tanggung jawab lo sekolah itu untuk harus mendakiin sasaran itu supaya diajar di sekolah. Terbantulah sasaranku untuk berkembang. Terbantulah tua cilikku dari segi anak muridnya banyak dan berkembanglah warisan budaya awak. Dari ketiga materi yang disampaikan tadi tentu saling berkaitan. Yang pertama tadi oleh Bapak Datuk Manjang Alam yaitu tentang adat dan silat kaitannya juga. Kemudian dari Pak pemateri kita yang kedua, Pak Sofian Nadar, yaitu perkembangan silat dari dulu, sekarang dan untuk yang akan datang. Juga dari yang materi ketiga adalah pola pelestarian silat di Kota Solo. Memang besar harapan kita, istilahnya untuk silat ini dapat berkembang nantinya di Kota Solo, khususnya dan juga sesuai dengan yang diprogramkan oleh direncanakan mungkin rencana kita bersama lah, mungkin didukung oleh karena pengurus IPSI kita juga ada di sini, ketua IPSI juga Pak Aryo dan kawan-kawan yang ada di sini untuk bisa nantinya masuk ke dalam program ekstrakurikuler di sekolah-sekolah yang ada di Kota Solo. Ada beberapa pertanyaan tadi yang ditanyakan itu terkait perkembangan silat tradisi kedepannya, kemudian pelestarian perkembangan Kota Solo termasuk ke arah sekolah, namun antara jumlah pelatih dengan yang dilatih tidak seimbang ya Pak ya. Kemudian tentang tradisi silat yaitu istilahnya sampai sejauh mana peranan IPSI untuk bisa memfasilitasi wadah ini ya Pak ya. Ketika ada event-event keluar kemana kami harus mengadu. Baik Pak, terima kasih untuk 3 pertanyaan yang sudah diajukan. Untuk menjawab mungkin kita serahkan kepada para bapak narasumber kita. Silakan Pak yang terkait dengan pertanyaan tadi. Terima kasih kepada bapak-bapak Dusana Ambo yang pencinta silat yang ada di negeri Solo. Yang pertama tadi Ambo sangat terkesan atas pertanyaan Dusana Ambo tentang silat sama terdahulu.
Bakok ini guru jam itu ada yang kate pakai kamu dari itu. Memang betul. Ada 3 faktor. Menjalam guru, menjapit sile. Itu sama terdahulu. Di dalam guru, dijapit silenya. Di si rukun dosareknya kan selama itu belajar sile dulu dapat. Tidak guru yang datang ke murid, tapi murid mendatangi guru. Orang baik na mantan, amo dulu orang baik, amo mantan belajar sile. Jadi di dalam gurunya, dijawab sileknya ditanya dulu, mak, ambo kabar jawab silek, mak, tarimulah ambo menjadi murid, apa syarat yang harus ambo penuhi? Kamu dari itu. Nah, original. Nah, ini perlu kita kaji. Setiap daerah aliran silat itu yang originalnya itu tidak punya dirubah. Lantaran apa? Itu punya sejarah oleh gurunya, dari gurunya ke gurunya, dari gurunya ke gurunya. Tidak bisa dirubah. Kalau kita rubah dalam sisi original, dalam pelanan kabalabe, dalam sambui tangko, kabe, kunci, itu akan menjadi suatu bumerang pada murid. Lantaran apa? Yang diajarkan gurunya mah jadi kok. Ikan dirubah. Tapi tambah menurut aluran zaman. Bisa diajar guru 10. Tiba dia muridnya majam muridnya tu dan 10 tu. Jadi tambah dimulai. Yang original kok 10, yang pokok tambahnya 5, jadi 5 balik. Demikianlah cara perkembangan zaman-zaman begini juga. Kalau kita tidak ada seorang praktis tidak mempunyai wawasan dalam melatih, tidak mempunyai pengembangan dalam metode latihan, sasarannya anak muridnya tidak mau tambah-tambahnya. Lantaran apa? Lawasan yang melatih itu kayak itu taruh lah saya tahu itu itu yang masalahnya. Jadi boleh bukan merubah tapi menambah, tambah cari. Lantaran zaman kini itu zaman modern, jangan terfokus pada suatu. Kemudian murid awak beradanya ke guru yang lain, beda awak itu tidak boleh. Kapal perlu sudah. Nah, angkal berjaga di larapet tangko asingan itu yang bisa dan jangan angajalah antak ke guru yang lain, cari guru. Betul. Supaya apa? Jangan sampai di balik barakan awak Jawa tidak boleh nyomat barajakan lain, di balik belakang mana, di balik belakang awak di barajakan lain. Lantaran apa? Nyom tidak boleh hanya baca hanya satu guru. Nah, maka biarkanlah murid-murid kita untuk belajar. Semakin banyaknya guru, maka semakin banyak menemui suatu pengalaman. Semakin banyaknya guru, semakin banyaknya dapat pengalaman. Kalau awak madrasah TK, tidak boleh murid awak masuk SD itu susah. Murid tidak akan pernah melupakan jasa seorang gurunya. Itu apa tadi? Karena apa awak ada, karena itu awak lahir karena guru, awak pintar karena Allah kita hidup. Yang pertama jujur, yang kedua sabar, yang ketiga ikhlas, yang keempat adalah keyakinan. Ini metode. Biarkan mereka berkembang dengan menurut aluran zaman model ini kan. Dulu sudah tidak pakai tungkek, tidak pakai ladang, tidak pakai akhirnya lah tuh. Biarkan mereka berkembang. Lantaran dia dipertandingkan, di festival kan juaranya, alhamdulillah yang dapat itu guru mencari anak murid yang menang di gelanggang kue katanya. Kedua tadi di sana ambo mengecekkan bagaimana caranya silat dalam pelatihannya itu
masukkan ke dalam sekolah-sekolah, itu ada dua yang harus kita patuhi. Yang pertama, kita harus punya program yang baku, ya. Kita harus punya program yang baku. Lantaran tanpa program itu sekolah itu mungkin susah juga dari maunya. Nah, kemudian harus memenuhi administrasi dalam yang pertama anggaran dasar mungkin perlu. Kemudian program latihan itu perlu untuk masuk sekolah-sekolah itu akan ditanya. Tadi yang pernah ngecek di rumah datua, makanya kalau dapat bisa seluruh jajaran sekolah yang ada di Kabupaten Solo, Kota Solo itu masuk sekolah. Caranya ada, kita jadikan suatu kader, silat itu di kader. Yang pertama kader dari Diknas, kerjasama dengan Diknas, kemudian para sasaran yang ada di Kota Solo, cek guru, cek pelatihnya, diimpun dalam suatu ruangan seremoni itu diadakan suatu imajinasi atau suatu kesepakatan untuk menciptakan rangkaian jurus dari gerak yang pertama. Bahwa kenapa sekarang ada, saya katakan dilema, satu kita diharuskan merawat ya Pak ya, yang satu kok sekarang keluar dari kaidah itu. Nah begini, saya katakan tadi, kalau untuk persoalan ada seni dalam prestasi namanya TGR, itu kita memang akan melihat atraksi yang gimnastik yang tidak masuk akal, bercampurlah antara logis dan tidak logis. Tetapi kalau kita bicara festival, tetap modernisasi hadir di dalam itu, tetapi tidak bisa dilapik dengan lain. Kalau di TGR pasti bisa dilapik dengan tidak dilapik dengan lain, ada kisah lakan dua lapiknya Pak. Artinya lakan dua dari hakikat, kaidah dan tradisi warisan itu. Nah kalau untuk festival itu kembangkanlah, memang harus dicetak Pak, karena ini dipertontonkan. Kalau festival itu kan yang dinilai bukan silewak ngerancak, bukan, tapi atraksi yang rancak. Anak sajian awak yang tampil di situ tuh, ya kan? Mungkin aliran tidak ada lain, tentang itu bisa menampilkan sukunya lain. Tetapi aliran tradisi jurus-jurus yang ada di sasaran awak perguruan waktu itu wajib membacakan turun-temurun. Tetapi untuk ditampilkan, untuk cari orang yang bisa dia dibuat, dicetak berdasarkan jurus-jurus yang ada di KP awak. Ditambah seketek ya kecepatan, kekuatan. Satu apa lagi rangkaiannya dan itu kayak itu saja. Jangan berulang-ulang. Jadi rangkaiannya mengalir. Rangkaian satu beda dengan rangkaian dua, beda dengan rangkaian tiga, beda dengan rangkaian sampai. Kok diulangnya dia rangkaian satu pada urutan kelima. Nah itu misalnya. Jadi seketek anak masuk dia mau cara menyusunnya. Pembinaan macam-macam sekolah memang kecek jibian. Awak majako memang ada buat standar, artinya juga punya patok-patoknya. Saya langkahku barang kawajan. Taruh mungkin semester itu pola langkah atau sikap pasang atau langkah empek langkah. Satu empek dua tangkok, dua guntingan, ya kan? Dua kuncian lama. Itu. Untuk semester itu tambah langkahnya juga 3 langkah lagi. Cukuplah. Jadi dalam 1 tahun itu semester itu 4 langkah, 1 tangkok, 1 kuncian, 1 tendangan misalnya, 1 pukulan misalnya gitu. Semester itu tambah. Ini memang harus itu. Jadi anak sekolah tahunya nanti pelajarinya bisa hafal di rumah. Jadi mengajarnya, membuat itu memang harus ada patok-patok. Standar masuk dari dia bukan standar nasional, standar dari awak sendiri. Jadi jurus nang itu susun lah. Suruh nang mudo-mudo menyusun. Susun ketek, lo susun kok. Kok sekian. Tolong tentu nang mudo. Awak aja nih kok serempak 2 langkah lu. Lah ada. Tambah itu. Tersusun aja. Itu nang dibuat dalam kurikulum. Itu nang diajar. Nah kalau SMA no, baru 3 step. Nah, mungkin terus itu. Jadi harus ada standar, harus ada pembakuan dari jurus-jurus atau dari perguruan awak. Agar itu untuk dilombakan lompatnya nak lomba
Setelah wajahnya sekutu, anu bahan itu lebar peragaan dulu semuanya. Jika ada yang tidak pada tempatnya, juga kata-kata kami yang tidak pada tempatnya, serta tingkah laku selama di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketek nak bahasa buik nambung gadang, nak bahasa buik galak. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.